Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mansuri, NIM F1C21914045 dari Prodi Matematika Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membahas tentang regresi nonlinier. Regresi nonlinier merupakan suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model nonlinier yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Macam-macam bentuk persamaan regresi nonlinier. 1. Parabola atau polinom pangkat 2. 2. Parabola kubik atau polinom pangkat 3. 3. Polinom pangkat K lebih besar daripada 2. 4. Eksponensial. 5. Geometrik. 6. Logistik. 7. Hiperbola. Model regresi nonlinier yang secara intrinsik linier dan yang secara intrinsik nonlinier. Model regresi nonlinier dalam parameter dibagi menjadi dua, yaitu model nonlinier secara intrinsik linier dan model nonlinier secara intrinsik nonlinier. Model regresi nonlinier secara intrinsik linier adalah model yang dapat ditransformasi ke dalam bentuk linier dengan menggunakan fungsi len. Sedangkan model regresi nonlinier secara intrinsik nonlinier adalah model yang tidak dapat ditransformasi ke dalam bentuk linier. Berikut contoh model nonlinier secara intrinsik linier. Y sama dengan E pangkat theta 1 ditambah theta 2 tambah theta 2x ditambah epsilon. Jika persamaan di atas ditransformasi dengan fungsi len, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Len Y sama dengan theta 1 ditambah theta 2x ditambah epsilon. Contoh model regresi nonlinier secara intrinsik nonlinier banyak ditemukan pada model-model ekonomi seperti model produksi CES atau constant elasticity of substitutions berikut. Y sama dengan theta 1 dalam kurung theta 2 x 1 i pangkat min theta 1 ditambah 1 dikurang theta 2 x 2 i pangkat min theta 1 tutup kurung theta 4 per theta 3. Estimasi model regresi nonlinier, metode percobaan dan kesalahan. Data pada tabel 14.1 adalah biaya manajemen yang dibayarkan reksadana terkemuka di Amerika Serikat ke penasihat investasinya untuk mengelola asetnya. Biaya yang dibayarkan tergantung pada nilai aset. Yang semakin tinggi nilai aset bersih, maka semakin rendah biaya konsultasi, seperti terlihat dengan jelas pada gambar 14.1. Nilai awal beta 1 sama dengan 0,45 dan beta 2 sama dengan 0,01. Nilai tersebut diperoleh dengan hanya memperkirakan bahwa cocok dengan model regresi linier. Meskipun itu mungkin tidak sesuai karena nilai-nilai beta 1 ditambah beta 2 sudah diketahui, maka persamaan 14.2.2 menjadi sebagai berikut. Tujuan OLS adalah menemukan nilai-nilai dari parameter yang tidak diketahui yang akan membuat jumlah error kuadrat sekecil mungkin. Ini akan terjadi jika estimasi nilai Y dari model sedekat mungkin dengan nilai Y asli. Berdasarkan nilai yang diberikan, maka dapat diperoleh U2I sama dengan 0,3044. Untuk memastikan bahwa U2I adalah jumlah kuadrat error terkecil yang bisa diperoleh dengan dipilih nilai lain untuk beta 1 dan beta 2, misalnya 0,50 dan min 0,01. Kemudian ulangi prosedur tersebut, didapat bahwa U2I sama dengan 0,0073. Jumlah kuadrat error ini jauh lebih kecil daripada yang diperoleh sebelumnya, yaitu 0,3044. Dengan berulang kali percobaan akan didapat nilai yang menjamin jumlah kuadrat error terkecil. Perhitungan langsung trial and error atau metode tanpa penurunan. Metode ini secara umum digunakan karena jika model regresi nonlinier mengandung banyak parameter, maka metode ini menjadi rumit dan mahal. Contohnya, model regresi nonlinier dengan 5 parameter dan dipertimbangkan ada 25 nilai alternatif untuk tiap parameter, maka jumlah kuadrat error harus dihitung sebanyak 25 kali 5 sama dengan 9
sama dengan 9.765.625 kali. Tidak menjamin himpunan akhir dari parameter akan menghasilkan jumlah kuadran error yang minimum absolut. Kesimpulan 1. Untuk model regresi nonlinear intrinsik, nilai parameter tidak dapat diperoleh secara eksplisit, melainkan harus diperkirakan secara numerik, yaitu dengan prosedur iteratif. 2. Metode untuk mengestimasi model regresi nonlinear adalah trial and error. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.